Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi karir dari teori Donald E. Super. Namun sebelum lanjut pada pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Nah, kalian tahu nggak ini siapa? Ini dosen pengampu kita loh. Namanya Ibu Besti Nora Dwi Putri. Dan inilah anggota kelompok 5. Hai guys, perkenalkan nama aku Tia Reza dengan NPM 21060095. Aku dari BK 21C. Selamat berjumpa. Halo guys, nama aku Indah Fitriani. NPM aku 21060110. Aku dari BK 21 sesi C. Selamat berjumpa ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nurwajihan Safitri dengan NPM 21060117. Salam jumpa semuanya. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep dasar teori Donald Super tentang keputusan karir. Perkembangan karir Donald E. Super. Teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald E. Super lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Faktor tersebut sebagian terdapat pada individu sendiri dan untuk sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor pada individu sendiri, seperti kebutuhan sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, dan banyak faktor di luar individu, seperti taraf kehidupan sosial, ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan, kebudayaan dan kesempatan atau kelonggaran yang muncul. Titik berat dari hal-hal tersebut di atas terletak pada faktor-faktor pada individu sendiri. Nah, teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald Super ini berdasarkan 3 konsep utama, yaitu self, lifespan, dan life space. Tahapan perkembangan karir menurut Super mengenai lifespan. Life space adalah hubungan antara tahapan hidup psikologis dengan teori peranan sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang multi peran. Konsep perkembangan karir lifespan digambarkan oleh Super dalam Pelangi Kehidupan Karir atau Life Career Rainbow. Life Career Rainbow ini menggambarkan keterkaitan antara usia dan tahapan perkembangan yang menjadi tugas perkembangan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya Donald E. Super dalam Safirkas 2001, Sri Mulyani yaitu 2013 mengemukakan ada 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kematangan karir remaja. Antara lain, yang pertama perencanaan. Dalam aspek ini, pengukuran tingkat perencanaan dilihat melalui sikap terhadap masa depan. Apabila individu telah memiliki rasa percaya diri dalam belajar dan dari pengalaman, memiliki kesadaran bahwa ia perlu membuat pilihan pendidikan dan pekerjaan dan mempersiapkan diri dalam membuat pilihan karir tersebut. Nilai rendah pada dimensi perencanaan karir dilihat ketika individu tersebut tidak dapat merencanakan masa depan di dunia kerja dan merasa tidak perlu memperkenalkan diri atau berhubungan dalam pekerjaan. Nilai tinggi pada dimensi ini dilihat jika individu ikut berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan karir seperti belajar tentang informasi karir, membangun hubungan baik dengan orang dewasa untuk membicarakan tentang rencana karir, serta mengikuti kegiatan kursus dan pelatihan yang mampu membantu menentukan karir, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kerja paruh waktu. Yang kedua ada eksplorasi. Pada aspek ini yang diukur adalah sikap terhadap sumber informasi. Individu yang berusaha memperoleh informasi tentang dunia kerja serta dapat memanfaatkan sumber informasi yang memiliki potensi seperti orang tua, guru, dan konselor.
Nilai rendah pada dimensi ini ditunjukkan ketika individu tidak memiliki kepedulian dengan informasi mengenai bidang dan tingkat pekerjaan, kompetensi informasional, serta pada aspek ini mengukur penilaian jenis-jenis pekerjaan, cara untuk memperoleh pekerjaan, peran-peran dalam dunia kerja. Individu yang perlu belajar mengenai jenis pekerjaan dan tugas perkembangan karir yang selanjutnya kurang mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengannya, maka individu tersebut menunjukkan nilai yang rendah dalam dimensi ini. Sedangkan nilai yang ditunjukkan jika individu memiliki wawasan yang luas dan dapat menjadikan wawasan tersebut untuk mendapatkan informasi pekerjaan untuk dirinya sendiri dan mulai menetapkan bidang serta tingkat pekerjaan. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Aspek ini mengukur pengetahuan mengenai prinsip dan cara pengambilan keputusan. Individu memiliki kemandirian membuat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nilai rendah pada dimensi ini ditunjukkan jika individu tidak mengetahui apa yang harus dipertimbangkan dalam keputusan karir. Artinya, individu tidak siap untuk menggunakan informasi pekerjaan yang telah diperoleh untuk merencanakan karir. Oke, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang tahap pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada tahap pertumbuhan growth dari usia 0 sampai 14 tahun. Adanya perkembangan fisik dan psikologis pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pekerjaan, mulai yang tentatif sampai dengan final. Yang kedua, tahap eksplorasi atau exploratory dari usia 15 sampai 24 tahun. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Lalu yang ketiga, tahap pembentukan atau establishment pada usia 25 sampai 44 tahun. Berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa tryout. Individu mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika merasa tidak cocok. Apabila ternyata individu mendapat pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, pilihannya menjadi mantap dan ia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek dari konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja. Lalu ada tahap pemeliharaan atau maintenance, usia 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri atau self-concept mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin dalam proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi, tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Lalu berikutnya ada tahap kemunduran atau decline di atas usia 65 tahun. Tahap menjelang berhenti bekerja atau pre-retirement. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Kelima tahap ini dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan vokasional.
Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tugas perkembangan vokasional dari Super. Menurut Super, dalam OSIPO tahun 1983, tugas perkembangan vokasional meliputi yang pertama kristalisasi atau crystallization 14-18 tahun. Kristalisasi dari preferensi vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Hal ini mensyaratkan perkembangan pekerjaan dan konsep diri yang akan membantu memediasi pilihan vokasional yang bersifat sementara individu dengan cara pengambilan keputusan pendidikan yang relevan. Sementara, tugas kristalisasi dapat terjadi pada semua usia. Demikian juga semua tugas perkembangan vokasional paling biasanya terjadi selama 14-18 tahun. Yang kedua ada spesifikasi atau specification, yaitu 18-21 tahun. Spesifikasi dari preferensi vokasional, di sini individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga ada pelaksanaan atau implementation, yaitu umur 21-25 tahun. Tugas vokasional ketiga adalah pelaksanaan preferensi vokasional. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan, yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas, pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan preferensi dan pelaksanaan rencana ini. Yang terakhir itu ada stabilisasi atau stabilization, yaitu 25-35 tahun. Stabilisasi adalah tugas perkembangan karir yang keempat. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir yang dibuat sebelumnya. Hal ini bisa diduga bahwa perubahan posisi individu selama periode stabilisasi ada, tapi jarang perubahan pekerjaan. Sikap yang diperlukan dan perilaku sangat serupa dengan tugas-tugas pelaksanaan dan stabilisasi. Baik, yang selanjutnya ada pola karir untuk wanita. Yang pertama, ada pola karir ibu rumah tangga dengan karakteristik kawin sebelum memiliki pengalaman kerja. Yang kedua, ada pola karir konvensional, yaitu dengan karakteristik memasuki pekerjaan setelah memperoleh pelatihan di sekolah menengah atau akademi sebagai sesuatu untuk menghilangkan jurang pemisah yang terjadi pada perkawinan, kemudian ibu rumah tangga sepenuhnya. Yang ketiga, ada pola karir dengan pekerjaan yang stabil, yaitu memasuki pekerjaan, diikuti pelatihan dan dipandang sebagai karir seumur hidup. Yang keempat, ada pola karir dua jalur, yaitu memasuki karir setelah pelatihan dengan diikuti dengan perkawinan rumah tangga sebagai karir yang kedua. Yang selanjutnya yaitu pola karir penyela, memasuki pekerjaan diikuti dengan perkawinan dan terjun dalam rumah tangga sebagai pilihan karir paruh waktu, mungkin kembali memasuki karir bergantung pada keadaan dalam rumah tangga. Yang keenam, ada pola karir yang tidak stabil, pola pekerjaan dengan tingkat sosial ekonomi yang sangat rendah, pada khususnya diikuti dengan pekerjaan rumah tangga secara penuh hanya perputaran yang berulang kembali. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pola karir dengan percobaan yang berulang-ulang, yaitu dengan karakteristik tanpa pemantapan karir ditandai dengan perubahan pekerjaan secara terus-menerus. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.